Salam. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Sehat selalu. Yang terhormat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Henderina S. Raiskodat SPMSI. Yang saya hormati Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Regina M. Naili WSH, dan Bapak Perianto Mahendri Sabuna Eskom, Peranata Komputer Ahli pertama pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang adalah juga pengembang dari aplikasi Sikinerja. Sahabat BKD dimanapun Anda berada, sejak diberlakukannya Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja aparatur sipil negara, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga dituntut untuk melakukan penyesuaian pengelolaan kinerja sesuai regulasi yang terbaru. Hari ini rencananya kita juga akan melakukan sosialisasi penggunaan atau pengoperasian aplikasi Sikinerja. Sebelum kegiatan sosialisasi kita mulai, ada baiknya kita berbincang sedikit dengan ketiga narasumber kita. Sebelum juga kita meluncing secara resmi penggunaan aplikasi ini, kita berdiskusi dan berbincang sedikit dengan ketiga narasumber kita. Yang pertama, bisa saya ajukan pertanyaan kepada Ibu Kepala Bidang Pengembangan Pegawai. Bisakah Ibu menceritakan sedikit tentang dasar hukum atau peraturan yang mendasari dinamika pengelolaan kinerja di BKD Provinsi NTT? Baik Bu Ana dan sahabat BKD dimanapun berada, terkait dengan aplikasi Sikinerja ini sudah dimulai dari tahun 2011 dengan ditetapkannya PP 46 tahun 2011 tentang penilaian kinerja. Kemudian pada tahun 2011 ada perubahan peraturan pemerintah ini dengan ditetapkannya PP nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian prestasi kerja. Lalu untuk menindaklanjuti PP 30 tahun 2019, maka pada tahun 2021 dikeluarkanlah Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Dan pada tahun 2022 terjadi perubahan lagi dengan ditetapkannya Permenpan 6 tahun 2022. Demikian Pak. Ya, cukup beragam ya, perubahan peraturan yang terjadi di Indonesia umumnya dan khususnya di Provinsi NTT tentang pengelolaan kinerja. Baik, pertanyaan berikutnya kepada Ibu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT. Bagaimana sejarah penerapan aplikasi terkait kinerja di Provinsi NTT ini, Ibu, dari awal penerapan hingga tahun 2023 ini? Terima kasih Ibu Ana. Sahabat BKD dimanapun berada, kami BKD Provinsi NTT, apa yang disampaikan Ibu Kabid, bahwa berdasarkan PP 46 2011, BKD Provinsi NTT pada tahun 2018, pada saat itu BKD dipimpin oleh Bapak almarhum Pak Eman Karang. Tim kerja di BKD sudah menerapkan penilaian kinerja berbasis elektronik, di mana sejarahnya 2018 itu kami memperoleh aplikasi ini namanya penilaian prestasi kerja online dari Provinsi Jawa Barat. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk itu. Dalam perjalanan penggunaan aplikasi ini, akhirnya di tahun 2021 oleh pimpinan Bapak Gubernur, Bapak Victor Bung Tilo Raiskodat, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Yosef Adrianus Naisoi,
menetapkan untuk seluruh aparatur sipil negara wajib mengisi kinerja berdasarkan aplikasi penilaian prestasi kerja online yang kita dapat dari Jawa Barat. Kurang lebih 10 tahun berjalan dengan PP 46 2011, namun keluarlah peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2019, di mana peraturan ini ada sedikit berbeda. Jadi kalau dulu prestasi kerja, sekarang kinerja. Maka oleh BKN, Badan Kepegawaian Negara, memberikan juga kepada kami namanya e-tools kinerja. Jadi waktu itu bersama BKN melakukan sosialisasi, dan di 2022 kita menggunakan e-tools kinerja. Itu kita turunannya peraturan Pan-RB nomor 8 2021. Namun dalam berjalan waktu di tahun 2022 keluarlah peraturan Pan-RB nomor 8. Nah, ini sedikit menuntut kita untuk ada perilaku berakhlak. Akhirnya di tahun 2023 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT dengan tim kerja, tim IT yang menurut saya selaku Kepala BKD mampu melakukan itu, maka tim kerja BKD mampu menciptakan atau memprogramkan aplikasi yang namanya SiKinerja. Jadi sekarang Bapak Ibu ASN di seluruh Provinsi NTT 2023 menggunakan SiKinerja, Sistem Informasi Kinerja. Di samping saya ada Pak Hen sebagai programmer. Kita bersyukur bahwa kita punya ASN yang mampu memprogramkan SiKinerja ini. Bapak Ibu dimanapun berada, di dalam SiKinerja itu mampu mengisi sasaran kinerja pegawai sesuai dengan tuntutan aturan. Jadi kita akan mengisi prestasi kerja, kita juga akan mengisi perilaku, dan perilaku dinilai oleh pimpinan masing-masing. Jadi perjalanan SiKinerja sampai ke SiKinerja ini melalui satu perjalanan mulai 2018, dan kita bersama-sama dengan perangkat daerah mensosialisasikan itu, dan 2023 akhirnya muncullah SiKinerja. Mungkin sedikit sejarah saya bisa gambarkan seperti itu Ibu Ana dan sahabat BKD dimanapun berada. Ya, terima kasih. Memang perjalanan yang sangat panjang sahabat BKD tentang sejarah dari penerapan berbagai macam aplikasi untuk mendukung terwujudnya sistem pengelolaan kinerja di Provinsi NTT ini dari 2018 Bapak Ibu sampai dilaksanakan 2021, dan dengan berbagai dinamikanya sehingga tahun 2023 ini kita menggunakan SiKinerja yang dikembangkan oleh BKD Provinsi NTT sendiri. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit Ibu Ana. Kenapa kita berani melakukan aplikasi sendiri? Yang pertama, ketika kita menerapkan e-tools kinerja, kita sudah punya server. Itu yang pertama. Jadi server yang ada di BKD NTT ini bisa kita teruskan dan kita pakai, dan tim IT sudah menghitung dengan baik. Sehingga kalau Bapak Ibu sekarang terasa bahwa ketika mengisi aktivitas harian sudah tidak lagi orang bilang loadingnya lambat. Itu karena teman-teman di kiri kanan Ibu Ana, Pak Hen dan teman-teman yang lain sudah berhitung dengan baik, dan saya terima kasih untuk itu. Yang kedua, ketika ingin mengintegrasi, nanti sebentar Pak Hen mungkin menjelaskan lebih teknis, tapi ketika pengalaman kita mengintegrasi absen online, itu kita butuh waktu cukup lama. Tapi kalau kita membuat aplikasi sendiri, maka Pak Hen dan teman-teman IT itu sudah lebih mudah mengintegrasi dengan e-absen, kemudian nanti mungkin ETPP, e-Simpek, dan elektronik yang lain. Jadi keunggulannya itu, kita punya tim kerja yang baik, yang profesionalitasnya tidak perlu diragukan lagi, dan Bapak Ibu sudah, mungkin nanti Bapak Ibu ketika mengisinya, Bapak Ibu kan merasakan bagaimana ketika harian Bapak Ibu mengisinya, dan ini sudah diuji coba di BKD, sehingga saya selaku Kepala BKD berani untuk melapor pimpinan, sehingga kita bisa memutuskan untuk SiKinerja ini bisa dilaksanakan oleh seluruh ASN.
Itu saja yang bisa saya tambahkan, Ibu Ana. Ya, berarti kira-kira itu semua adalah yang motivasi dasar ya Ibu ya, yang membuat Ibu memotivasi Pak Hen untuk mengembangkan aplikasi ini secara mandiri. Baik, kita beralih ke Pak Hen Sabuna. Kira-kira sebelum Pak Hen memutuskan untuk mengembangkan secara mandiri aplikasi ini, apakah motivasi itu datang dari Pak Hen sendiri kah, ataukah Ibu Kaban yang memotivasi Pak Hen sehingga Pak Hen berani untuk mengambil tantangan ini? Silakan Pak Hen. Baik, terima kasih Ibu Ana, sahabat BKD dimanapun berada. Motivasi kami sebenarnya kami melihat dari pengalaman mengelola aplikasi kinerja yang kita gunakan sebelumnya, dari aplikasi PPK online, kemudian aplikasi tools kinerja. Dengan pengalaman itu kami melihat bahwa jika aplikasi itu kita replikasi dari instansi lain, kita cukup kesulitan ketika ada kebutuhan data atau informasi yang tidak bisa kita cetak atau kita ekspor langsung dari aplikasi tersebut, sehingga kita selaku pengelola kinerja kita harus mengolah data lebih lanjut yang mana proses itu cukup memakan waktu. Berkaca dari pengalaman-pengalaman itu, kami mengusulkan kepada Ibu Kepala Badan agar kita bisa mengembangkan aplikasi secara mandiri, karena yang pertama kita sudah punya pengalaman, kemudian kita punya server yang cukup memadai, kemudian kita juga punya kompetensi teknis untuk bisa melakukan itu, sehingga ketika kami mengusulkan kepada Ibu Kepala Badan juga menyambut itu dan memutuskan kita untuk mengembangkan aplikasi secara mandiri. Baik, terima kasih Pak Hen. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Hen. Pasti dalam mengembangkan aplikasi ini ada banyak tantangan ya Pak Hen ya. Terus apalagi kita lihat bahwa aplikasi ini fiturnya sudah semakin kompleks, artinya sudah terintegrasi dengan beberapa aplikasi yang lain, yaitu e-absen yang seperti Ibu Kaban sampaikan tadi, kemudian dengan keuangan juga sudah terintegrasi. Kira-kira tantangan apa yang Pak Hen hadapi, kemudian bagaimana Pak Hen menyelesaikannya? Ya, baik Ibu Ana, kalau tantangan yang kami hadapi sebenarnya lebih kepada penyesuaian terhadap regulasi yang baru. Karena di tahun sebelumnya kita menggunakan aplikasi tools kinerja itu sudah sesuai dengan regulasi Permenpan 8 tahun 2021. Nah, ketika ada perubahan ke Permenpan 6, perubahan itu cukup banyak dari sisi format maupun alur penilaian, sehingga kita harus mempelajari secara detail regulasi tersebut, baru kita bisa mulai mengembangkan aplikasinya. Nah, selain kita mempelajari dari regulasi, kita juga melihat aplikasi yang sudah dikembangkan oleh BKN, yaitu e-kinerja. Kita juga mempelajari banyak hal dari aplikasi itu, sehingga kita bisa mengembangkan secara mandiri. Terkait dengan integrasi dengan aplikasi lain, untuk saat ini kita sudah terintegrasi dengan aplikasi e-absen dari yang dikelola oleh Dinas Kominfo, di mana proses mengintegrasikannya itu tidak terlalu sulit, karena di tahun sebelumnya, di aplikasi sebelumnya itu kita sudah terintegrasi, sehingga pada aplikasi yang baru ini kita tinggal melakukan penyesuaian saja, di mana memang proses integrasi ini mengambil atau kita menarik nilai absensi dari aplikasi e-absen yang kita rilis bersama nilai kinerja sesuai dengan peraturan Pergub TPP yang
mengharuskan pembayaran TPP itu bukan hanya berdasarkan kinerja, tetapi juga berdasarkan absensi pegawai. Setelah mengintegrasikan hal itu, kita bisa lakukan dengan cukup mudah. Kemudian kita juga mengintegrasikan dengan aplikasi TPP yang dikembangkan oleh Badan Keuangan. Proses integrasi ini yang cukup menantang karena kita perlu menyesuaikan data kepegawaian antara aplikasi kinerja dengan aplikasi TPP, sehingga proses integrasi nilai kinerja dan nilai absensi dari si kinerja itu bisa berjalan dengan baik, sehingga proses rilis nilai kinerja bulanan itu menjadi lebih cepat dan proses pengajuan administrasi pembayaran TPP juga menjadi lebih mudah. Demikian. Terima kasih Pak Hen. Baik sahabat BKD dimanapun Anda berada, kita telah mendengarkan bersama-sama bagaimana dinamika penerapan aplikasi kinerja ini terkait dengan sistem pembayaran TPP di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mulai dari regulasinya, motivasi dasar dari Ibu Kepala Badan Kepegawaian Daerah sehingga mendorong ASN di BKD untuk mengembangkan sendiri aplikasi ini, sampai dengan bagaimana progres ataupun lika-liku yang dihadapi oleh Pak Hen selaku software developer atau pengembang aplikasi dalam mengembangkan aplikasi ini. Saya tambahkan satu hal yang saya lupa. Jadi gini, kita melakukan penilaian kinerja itu kewajiban seorang ASN, aturannya mewajibkan. Jadi mulai dari undang-undang, PP, peraturan PAN-RB, ada juga peraturan kepala BKN. Jadi saya seorang ASN wajib melakukan sasaran kinerja pegawai, mengerjakan sesuai dengan SKP. Yang kedua, pimpinan wajib menilai. Nah, di dalam ruang PP ini, dia memberikan kepada kita menilai secara mandiri, baru dinilai oleh pimpinan. Kalaupun Bapak Ibu nanti terintegrasi dengan absen, karena itu wajib ada hitungan di peraturan TPP. Tapi jangan Bapak Ibu membalikan bahwa saya mau mengisi kinerja untuk mendapat TPP. Nah, ini sebelum saya meluncing, ini supaya pemahaman ini sama-sama kita seluruh aparatur sipil negara. Karena beberapa kali ada beberapa pertanyaan yang saya tidak mau mengisi si kinerja, membuang-buang waktu, padahal itu kewajiban seorang ASN. Selain untuk mendapat TPP, kalau ada TPP, nilai ini dipakai untuk urusan kepegawaian. Kami di BKD punya mimpi bahwa kalau seluruh nilai ASN ada di BKD Provinsi NTT, yang tadi sudah dijelaskan Pak Hen, bahwa server itu ada, maka ketika Bapak Ibu naik pangkat, tanpa kami meminta nilai kinerja, harusnya kita sudah bisa ambil dan Bapak Ibu tidak perlu. Karena sekarang era digital Bapak Ibu. Era digital, semua harus berbasis digital. Sehingga jika Bapak Ibu punya nilai sudah ada, saya terima kasih ya bagi Bapak Ibu yang nanti ketika si kinerja ini di launching, Bapak Ibu dengan taat dan setia sebagai seorang ASN mempunyai kewajiban mengisi kinerja di sistem ini. Dari saya yang saya tambahkan supaya pemahaman ini rapi dulu. Itu Ibu Ana. Baik, terima kasih Ibu Kepala Badan atas penegasannya bagi kita semua, khususnya ASN lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dimanapun berada. Baik sahabat BKD, kini saatnya kita akan menyaksikan bersama-sama launching yang akan dilakukan oleh Ibu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT terhadap aplikasi kinerja secara resmi. Kepada Ibu Hendrina S. Leskodat SPMSI, waktu dan kesempatan kami persilakan. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan seizin kita semua, hari ini Kamis 9 Februari 2023, saya Hendrina S. Leskodat SPMSI
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur meluncing aplikasi Si-Kinerja untuk dipergunakan oleh seluruh aparatur sipil negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah meluncing secara resmi aplikasi Si-Kinerja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Salam. Salam. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Salam sehat. Sehat selalu.